Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam menimba ilmu. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah jaringan komputer bersama saya, Ji Satek. Pada bagian kedua ini, kita akan mendalami dua teknologi jaringan yang sedang populer dan semakin banyak diterapkan dalam berbagai bidang, yaitu virtualisasi dan komputasi awan, cloud computing. Kita akan mulai pembahasan dari cloud computing terlebih dahulu. Kalau kita membicarakan tentang cloud computing, istilah cloud tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Meskipun teknologinya sudah cukup lama dikembangkan, hingga kini cloud computing masih digunakan secara luas dan bahkan penerapannya semakin beragam dari waktu ke waktu. Secara sederhana, cloud computing atau komputasi awan mengacu pada penyediaan sumber daya teknologi informasi, TI, seperti server, penyimpanan data, maupun aplikasi melalui internet sesuai dengan permintaan pengguna. Artinya, pengguna hanya perlu menentukan sumber daya apa yang dibutuhkan, misalnya spesifikasi server, kapasitas RAM, prosesor tertentu, dan semua itu bisa diakses secara daring, tanpa harus disediakan secara lokal. Biasanya, layanan cloud ini ditawarkan dalam bentuk sewa. Namun, yang menarik adalah sistem penyewaan tersebut umumnya tidak bersifat tetap per bulan atau per tahun, melainkan berdasarkan penggunaan pay-as-you-use. Jadi, misalnya kita menyewa ruang penyimpanan sebesar 1 terabyte, harga sewanya belum tentu sebesar kapasitas penuh tersebut. Biaya dihitung berdasarkan jumlah data yang benar-benar kita gunakan. Semakin besar pemakaiannya, maka harganya juga akan menyesuaikan. Salah satu layanan yang populer dan mungkin pernah teman-teman dengar adalah AWS, Amazon Web Services. Di platform seperti ini, kita tinggal memilih layanan yang ingin digunakan, dan sistem akan menghitung biaya berdasarkan pemakaian aktual. Konsep dasar dari cloud computing ini adalah memberikan solusi efisien dan terjangkau kepada pengguna yang membutuhkan infrastruktur tanpa harus mengeluarkan biaya besar di awal. Kita tahu bahwa membangun server fisik dengan spesifikasi tinggi membutuhkan dana yang tidak sedikit, bahkan bisa mencapai puluhan juta rupiah hanya untuk spesifikasi entry level. Itu belum termasuk biaya perawatan, pembaruan, dan pengelolaan. Melalui cloud, pengguna bisa mendapatkan server dengan spesifikasi tinggi namun hanya membayar sesuai kebutuhannya. Hal ini sangat menguntungkan bagi perusahaan atau individu yang memiliki keterbatasan anggaran namun ingin tetap mendapatkan layanan TI yang mumpuni. Sebagai perbandingan, jika kita membangun infrastruktur secara tradisional, maka kita harus mempertimbangkan banyak hal, mulai dari tenaga manusia, harga perangkat keras yang mahal, terutama untuk server dan jaringan backbone, hingga logistik dan biaya operasional lainnya. Semua itu tentu menjadi beban tersendiri. Jika teman-teman melihat ilustrasi di layar, di situ terlihat bagaimana konsep komputasi awan bekerja. Semua sumber daya berada di awan, yang dalam hal ini merupakan representasi dari jaringan internet. Kita tidak tahu persis di mana lokasi fisik dari server tersebut, namun biasanya pengguna bisa memilih region atau lokasi server yang diinginkan, misalnya di Asia, Eropa, atau Amerika. Di dalam layanan cloud, tersedia berbagai jenis sumber daya, bisa berupa infrastruktur, seperti server dan storage, platform, untuk pengembangan aplikasi, atau bahkan aplikasi siap pakai. Kita tinggal memilih layanan yang sesuai dan langsung menggunakannya, tanpa perlu memikirkan infrastruktur di baliknya. Fitur-fitur cloud computing. Setelah kita memahami apa itu cloud computing, sekarang kita akan bahas apa saja sih fitur-fitur dari cloud computing itu. Kalau teman-teman melihat di slide yang sudah saya siapkan, bisa dibilang jumlah fiturnya cukup banyak. Kita akan bahas beberapa yang paling penting dulu. 1.
beroperasi dalam lingkungan komputasi yang terdistribusi. Cloud computing bekerja dalam sistem yang tersebar. Maksudnya bagaimana? Begini, bisa saja hard disk yang kita gunakan berada di Jepang, RAM-nya di Rusia, dan prosesornya berada di Singapura. Kita tidak benar-benar tahu di mana lokasi fisiknya, dan memang kita tidak perlu tahu. Yang penting adalah, kita sudah mendapatkan akses ke environment cloud-nya, dan kita bisa langsung gunakan sesuai kebutuhan. Semudah itu. 2. Meminimalkan risiko kerusakan infrastruktur. Dengan cloud, kita bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan pada infrastruktur IT kita. Kalau kita masih menggunakan server fisik di kantor atau di perusahaan, maka kita harus menyediakan ruang khusus, sering disebut sebagai data center. Ruang ini tentu perlu dilengkapi dengan berbagai fasilitas, pendingin yang baik, sistem kelistrikan yang stabil, dan server-server yang jumlahnya bisa banyak, tergantung layanan yang kita jalankan, misalnya email server, file server, application server, dan sebagainya. Setiap server membutuhkan daya listrik, sistem stabilisasi, dan perawatan. Belum lagi risiko jika salah satu server mengalami gangguan, kita harus turun tangan langsung untuk mengecek, memperbaiki, mengganti, dan melakukan pemulihan. Di cloud, hal-hal seperti ini sebagian besar menjadi tanggung jawab penyedia layanan. Kita tinggal lapor atau komplain, dan mereka yang akan menanganinya. Jadi, kerusakan tetap mungkin terjadi, tetapi risikonya jauh lebih kecil dan penanganannya lebih cepat. 3. Skalabilitas tanpa perlu banyak tenaga ahli. Cloud computing memungkinkan kita untuk mengakses dan menggunakan sumber daya IT dalam skala besar, tanpa harus merekrut banyak teknisi atau insinyur. Coba bayangkan jika kita punya ruangan data center sendiri, berapa banyak pegawai yang dibutuhkan untuk menjaga agar sistem berjalan 24 jam non-stop? Tentu tidak bisa hanya satu orang, karena harus ada sistem kerja shift, libur, dan sebagainya. Semua itu tentu butuh biaya tambahan. Dengan menggunakan cloud, kita bisa memantau server dari mana saja, dari rumah, kantor, atau bahkan saat sedang dalam perjalanan. Cukup satu orang teknisi yang bertugas memantau sistem secara berkala. Hemat tenaga, hemat biaya. 4. Sumber daya bisa digunakan secara bersama-sama, resource sharing. Fitur ini sangat penting. Cloud computing memungkinkan banyak pengguna untuk berbagi sumber daya secara bersamaan. Misalnya, satu aplikasi bisa diakses dan digunakan oleh seluruh karyawan di perusahaan tanpa perlu instalasi di masing-masing komputer. Ini membuat proses kerja jadi jauh lebih efisien dan terintegrasi. Bahkan, di beberapa negara, model kerja seperti ini sudah menjadi budaya. Mereka menerapkan sistem home office, di mana karyawan bisa bekerja dari rumah karena semua aplikasi dan data bisa diakses melalui cloud. Kerja jadi fleksibel, tapi tetap produktif. Keuntungan menggunakan cloud computing. Lalu, apa saja sebenarnya keuntungan menggunakan cloud computing? Yang pertama dan paling utama tentu berkaitan dengan biaya. Ini adalah hal yang paling sering menjadi pertimbangan utama dalam memilih teknologi. Jika dibandingkan dengan infrastruktur fisik, penggunaan cloud computing jelas lebih ekonomis. Kenapa? Karena investasi awal untuk membangun infrastruktur IT secara fisik itu sangat mahal. Kita harus beli server, rakit sistem, bangun ruang data center, pasang pendingin, dan masih banyak lagi. Dengan cloud, semua biaya besar di awal itu bisa ditekan. Jadi, perusahaan tidak perlu mengalokasikan anggaran besar hanya untuk investasi IT. Anggaran tersebut bisa dialihkan ke kebutuhan lain, misalnya peningkatan gaji karyawan,
pengembangan produk, atau kegiatan pemasaran. Jadi meskipun saya tidak bilang cloud itu murah, tapi bisa dibilang biayanya jauh lebih rendah dibandingkan dengan solusi fisik. Biaya maintenance juga jauh lebih hemat. Siapa yang bertanggung jawab atas perawatan server? Ya tentu pihak penyedia layanan cloud. Kita hanya perlu melakukan pemantauan seperti monitoring resource dan performa layanan. Tapi untuk urusan fisik seperti bersih-bersih server, memastikan ventilasi udara berjalan baik, atau menangani pendingin yang rusak, itu bukan tanggung jawab kita lagi. Semua sudah ditangani oleh pihak penyedia cloud. Kalau di sistem fisik, kita harus repot sendiri. Masalah pendingin, listrik, sampai debu yang menempel di rak server pun bisa jadi urusan kita. Di cloud, tidak perlu lagi. Kalaupun kita masih punya beberapa perangkat lokal seperti komputer user atau jaringan internal, ya perawatannya tetap ada. Tapi tidak sekompleks kalau kita punya server sendiri. Selanjutnya, biaya upgrade juga lebih ringan. Kalau kita menggunakan server fisik dan ada pembaruan software atau sistem operasi, maka kita harus mengupdate satu per satu secara manual. Tentu ini butuh waktu, tenaga, dan kadang butuh tenaga ahli khusus. Di cloud, pembaruan bisa dilakukan secara otomatis. Semuanya akan diurus oleh penyedia layanan, dan kita tinggal menikmati sistem yang selalu up-to-date. Lalu soal kapasitas eksekusi atau daya komputasi. Cloud computing menawarkan kemampuan yang sangat tinggi. Semua urusan listrik, kapasitas daya, dan efisiensi operasional sudah menjadi bagian dari layanan yang disediakan. Kita tidak perlu lagi pusing menghitung berapa besar daya listrik yang dipakai server setiap bulan, biaya untuk AC khusus, atau kebutuhan perangkat jaringan tambahan. Semua sudah include dalam layanan cloud-nya. Dan terakhir, kapasitas penyimpanan di cloud bisa sangat besar, tetapi tetap dengan biaya yang efisien. Misalnya saja, kalau kita ingin membeli hard disk 1 TB, harganya bisa mencapai Rp600.000. Tapi kalau kita menyewa ruang penyimpanan cloud, biayanya bisa jauh lebih rendah, mungkin hanya sekitar Rp50.000 hingga Rp100.000, tergantung pemakaian. Kalau kita hanya memakai 100 GB dari total 1 TB, maka tagihan kita pun akan menyesuaikan. Jadi prinsipnya adalah bayar sesuai pemakaian. Beberapa kelemahan cloud computing. Nah, setelah kita membahas berbagai keuntungan dari penggunaan cloud computing, penting juga untuk kita pahami bahwa tidak ada teknologi yang benar-benar sempurna, termasuk cloud computing. Sebagus apapun teknologinya, pasti akan ada sisi yang perlu diwaspadai atau diperhatikan. Jadi, selain keuntungan, kita juga perlu tahu apa saja potensi kerugiannya. Satu, ketergantungan pada koneksi internet. Yang pertama, cloud computing sangat bergantung pada koneksi internet. Artinya, tanpa internet, kita tidak akan bisa mengakses resource atau layanan yang ada di cloud. Jadi, kalau perusahaan teman-teman ingin migrasi ke cloud, pastikan bahwa koneksi internet di perusahaan tersebut stabil dan selalu aktif. Karena kalau internetnya terputus, otomatis semua sistem atau aplikasi yang ada di cloud tidak bisa diakses. Ini tentu bisa sangat mengganggu aktivitas kerja. 2. Koneksi internet lambat. Masalah berikutnya adalah ketika koneksi internet tersedia, tetapi kecepatannya rendah atau tidak stabil. Ini juga akan berdampak langsung pada performa kerja. Akses ke data akan menjadi lambat, proses sinkronisasi bisa terhambat, dan pengalaman pengguna pun menjadi kurang nyaman. Jadi, saat memutuskan untuk menggunakan cloud computing,
Idealnya perusahaan juga sudah memiliki akses ke internet berkecepatan tinggi agar operasional tetap berjalan lancar. 3. Risiko terhadap keamanan dan kerahasiaan data. Hal lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah isu keamanan. Perlu dipahami bahwa data yang disimpan di cloud berarti sudah berada di jaringan publik, terhubung dengan internet. Artinya, secara teori, siapapun bisa berusaha mengakses data tersebut jika tidak dilindungi dengan baik. Tidak ada jaminan mutlak bahwa data kita akan 100% aman. Semua sangat tergantung pada penyedia layanan cloud-nya. Mereka yang bertanggung jawab untuk memastikan lingkungan cloud mereka aman dan terlindungi dari berbagai ancaman, mulai dari peretasan hingga kebocoran data. Oleh karena itu, memilih penyedia cloud yang terpercaya dan memiliki standar keamanan yang tinggi adalah hal yang sangat penting. Jadi, meskipun cloud computing menawarkan banyak kemudahan dan efisiensi, ada beberapa hal yang tetap harus menjadi perhatian kita. Koneksi internet yang stabil, kecepatan akses, dan keamanan data adalah 3 hal utama yang perlu dijaga agar penggunaan cloud benar-benar bisa optimal. Topik berikutnya adalah teknologi virtualisasi. Apa dan bagaimana? Kalau sebelumnya kita sudah bahas mengenai cloud computing, sekarang kita akan masuk ke topik yang berbeda, yaitu virtualisasi. Nah, ini penting untuk dipahami. Virtualisasi bukanlah cloud computing, meskipun keduanya sering kali digunakan bersama. Keduanya adalah 2 hal yang berbeda. Jadi, apa itu virtualisasi?
Teman-teman bisa perhatikan gambar yang ada di depan. Bayangkan begini, kita punya satu perangkat fisik, misalnya sebuah komputer. Hebatnya, di atas perangkat fisik ini, kita bisa menginstal berbagai sistem operasi atau aplikasi secara virtual. Jadi dalam satu perangkat keras, kita bisa membuat banyak komputer virtual yang masing-masing bisa menjalankan sistem operasinya sendiri. Misalnya, di satu komputer dengan sistem operasi utama Windows 10, kita kemudian memasang aplikasi untuk virtualisasi, atau biasa disebut hypervisor. Dengan bantuan hypervisor ini, kita bisa membuat banyak mesin virtual, VM atau virtual mesin. Contohnya, VM1 bisa kita isi dengan Kali Linux, VM2 dengan Ubuntu, VM3 pakai Windows 7, VM4 mungkin dengan Windows XP, dan seterusnya. Tentu saja, semua ini bisa dilakukan selama spesifikasi perangkat utama, host, kita memadai. Semakin tinggi spesifikasi perangkat hostnya, semakin banyak dan semakin berat beban virtual mesin yang bisa kita jalankan. Masing-masing guest mesin memiliki alokasi sumber daya sendiri, seperti RAM, CPU, dan storage, yang kita tentukan dari total kapasitas si host. Contohnya, virtual mesin 1 kita beri alokasi 1 GB RAM. Virtual mesin 2 juga 1 GB. Virtual mesin 3 kita beri 4 GB RAM. Penting untuk diingat, total alokasi ini tidak boleh melebihi kapasitas perangkat host. Misalnya, kalau perangkat host hanya memiliki 4 GB RAM, tentu kita tidak bisa mengalokasikan lebih dari itu. Kalau dipaksakan, nanti sistemnya bisa jadi tidak berjalan dengan baik. Tools untuk virtualisasi. Ada banyak tools atau perangkat lunak yang bisa kita gunakan untuk melakukan virtualisasi. Yang cukup populer dan sering digunakan, misalnya, Virtual MachineWare, VirtualBox. Keduanya memiliki fungsi yang kurang lebih sama. Perbedaannya hanya pada tampilan antarmuka dan vendor pengembangnya saja. Silakan teman-teman pilih yang paling nyaman digunakan. Itulah gambaran umum mengenai teknologi virtualisasi, lengkap dengan ilustrasi dan istilah-istilah pentingnya. Teknologi ini sangat membantu untuk pengujian, simulasi, atau menjalankan banyak sistem operasi secara bersamaan dalam satu perangkat fisik saja. Syarat untuk menjalankan virtualisasi. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang syarat-syarat dasar jika teman-teman ingin menjalankan teknologi virtualisasi di perangkat masing-masing. Salah satu faktor utama yang menentukan apakah sebuah komputer bisa digunakan untuk virtualisasi adalah spesifikasi dari prosesornya. Tidak semua prosesor mendukung fitur virtualisasi. Jika prosesornya tidak mendukung, maka kita tidak akan bisa menjalankan virtual mesin di atasnya. Tapi tenang saja, kebanyakan prosesor yang diproduksi dalam beberapa tahun terakhir ini, katakanlah 3 tahun terakhir, umumnya sudah mendukung teknologi virtualisasi. Jadi kalau teman-teman menggunakan laptop yang cukup baru, kemungkinan besar sudah aman. Bagaimana dengan prosesor lama, seperti Pentium 3 atau Pentium 4? Dulu saya pernah coba-coba juga. Pertama kali saya menginstal virtual mesin itu di prosesor dual core, dan itu sudah bisa berjalan. Tapi kalau Pentium 4, saya pribadi belum pernah mencobanya. Jadi, bisa dibilang, prosesor yang lebih modern tentu akan lebih kompatibel dan lebih optimal untuk menjalankan virtualisasi. Jenis-jenis virtualisasi. Berikut adalah beberapa jenis virtualisasi yang umum dikenal dalam dunia IT.
1. Virtualisasi server. Server virtualization memungkinkan satu server fisik dibagi menjadi beberapa server virtual. Cocok digunakan untuk efisiensi penggunaan sumber daya server dan kebutuhan seperti load balancing. 2. Virtualisasi penyimpanan. Storage virtualization digunakan untuk menggabungkan beberapa perangkat penyimpanan fisik menjadi satu sistem penyimpanan virtual. Biasanya dimanfaatkan untuk backup atau disaster recovery. 3. Virtualisasi sistem operasi. Operating System Virtualization. Di sini kita menjalankan lebih dari satu sistem operasi dalam satu perangkat fisik. Misalnya menjalankan Linux di atas Windows menggunakan virtual machine. 4. Virtualisasi perangkat keras. Hardware virtualization memberikan kemampuan untuk menjalankan perangkat keras secara virtual. Cocok untuk kebutuhan uji coba perangkat dan pengembangan sistem. Selain 4 jenis utama tersebut, sebenarnya masih banyak bentuk virtualisasi lainnya, seperti desktop virtualization, menjalankan desktop dari server. Network virtualization, memisahkan fungsi jaringan secara virtual. Dan lain-lain. Setiap jenis virtualisasi memiliki fungsi dan tujuan penggunaan yang berbeda-beda, tergantung kebutuhan sistem atau infrastruktur IT yang sedang dibangun. Integrasi virtualisasi dengan cloud computing. Teman-teman bisa perhatikan gambar yang ditampilkan. Sekarang kita akan membahas bagaimana virtualisasi bisa diintegrasikan ke dalam teknologi cloud computing. Ini adalah salah satu tren teknologi yang saat ini sedang berkembang pesat. Pada dasarnya, virtualisasi bertujuan untuk menciptakan versi virtual dari suatu sistem atau perangkat, seperti server, sistem operasi, atau penyimpanan. Sementara itu, cloud computing memungkinkan kita untuk menyediakan berbagai layanan berbasis internet, seperti aplikasi, penyimpanan, dan infrastruktur. Ketika virtualisasi digabungkan dengan cloud computing, maka tujuan utamanya adalah menyediakan layanan aplikasi yang bukan lagi hanya dalam versi virtual, tetapi sudah dalam bentuk versi standar yang siap digunakan oleh pengguna secara luas melalui cloud. Jadi, bentuk virtualisasi yang sebelumnya hanya dibuat menyerupai bentuk aslinya, kini sudah menjadi produk siap pakai yang terstandardisasi di dalam lingkungan cloud. Pemisahan layanan dalam cloud. Dalam praktiknya, layanan-layanan di cloud dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Misalnya, layanan aplikasi, layanan email, layanan penyimpanan, storage, dan sebagainya. Pemisahan ini dilakukan agar masing-masing komponen bisa dikelola secara lebih fleksibel dan efisien. Contohnya, jika kita membuat aplikasi web seperti e-commerce, maka kita bisa menempatkan aplikasinya di layanan application server, sedangkan data-datanya disimpan terpisah di layanan storage. Ini penting. Misalnya saat ada pembaruan, patching, pada aplikasi e-commerce tersebut, kita tidak perlu mematikan servernya. Proses patching bisa dilakukan di storage terlebih dahulu. Lalu setelah selesai, baru disinkronkan ke application server. Sehingga, dari sisi pengguna, layanan tetap aktif dan tidak terasa sedang dalam masa pemeliharaan. Pengalaman pengguna pun tetap lancar dan tidak terganggu. Manfaat dan tren virtualisasi di cloud. Model seperti ini sangat berguna untuk rilis software baru, pemisahan antara logika aplikasi dan data, perawatan sistem tanpa downtime. Itulah sebabnya banyak perusahaan saat ini sudah mulai bermigrasi ke sistem berbasis cloud. Bahkan,
Bisa jadi di masa depan, kita tidak akan lagi menemukan ruang server fisik di kantor-kantor. Yang ada mungkin hanya ruang IT untuk memantau jaringan lokal. Semua server dan infrastruktur lainnya sudah dipindahkan ke cloud. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ada beberapa hal yang tetap harus diperhatikan, terutama ketersediaan koneksi internet, kecepatan akses internet, keamanan dan kerahasiaan data. Jadi, teknologi ini memang sangat menjanjikan, tetapi juga tetap memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Baik, mudah-mudahan penjelasan pada materi ini dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman semua. Baik, mudah-mudahan penjelasan pada materi ini dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman semua. Insya Allah, kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikut dengan topik yang baru dan tentu tidak kalah menarik. Sinyal kuat, sambungan lancar, router rapi, kabel tak berserakan. Sampai jumpa di kuliah yang anyar. Tetap semangat, jangan tinggalkan jaringan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.